Oke, baik kita mulai ya. Nanti yang dari rumah kalau misalkan ada yang tidak jelas, silakan langsung interupsi, nyalakan mikrofonnya gitu ya. Atau nanti ya lebih baik pakai mikrofon saja. Terus yang dari kelas, jadi mengikuti apa yang ada di sini tidak perlu join ke Google Meet gitu ya, langsung memperhatikan apa yang ada di kelas ini. Kemudian kalau perlu, biasanya kalian nulis apa enggak? Jarang, enggak langsung nulis toh? Nanti ini aja, sistemnya saya mengalir gitu aja. Nanti kalau misalkan tertinggal, berarti ini aja. Saya biasanya PDF-nya selalu saya share gitu ya. Nanti bisa untuk mengulangi, rekamannya juga ada. Kalau misalkan lupa maksudnya ini tadi apa gitu ya. Nah, jadi nanti karena waktu kita sangat terbatas, ini tersisa tinggal saya hitung-hitung tinggal 10 pertemuan. Cepet tau, mari ini kan kelas 11, mari ini lulus SMA gitu ya. Cepet ternyata. Jadi saya hitung-hitung tinggal 10 pertemuan, itu nanti belum terpotong kalau ada ulangan harian. Belum lagi kalau ada tanggal merah. Tapi kalau dia di kalender sampai November, tanggal merahnya hari Selasa yang ada. Nah, baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita di hari ini gitu. Untuk kesempatan hari ini saya ambil gambar dulu. Yang untuk hari ini melanjutkan materi yang beberapa pekan lalu, 2 pekan ya, yaitu tentang vektor. Oke, tentang vektor. Yang lalu kita sudah membahas materi mengenai ini, penjumlahan vektor secara analitik untuk banyak vektor ini. Ada 3 vektor ini ya, ada 3 vektor. Jadi langkahnya kalau saya ulang kembali, ini saya ulas kembali. Jadi langkahnya yang pertama adalah kita harus menguraikan vektor-vektor ini ke dalam sumbunya masing-masing. Ya, ada vektor A, B, dan C. Kemudian masing-masing diuraikan. Ada AX, kemudian ada AY, ada BX, ada BY, ada CX, ada CY. Jadi setiap vektor diuraikan. Ya. Jadi kalau saya buat ringkasan ya, ringkasan ini, oh ya, ini saya tuliskan dulu hari ini adalah 10 MIPA 2 ya, Senin. Tanggal berapa? 13 ya. Jadi langkah pengerjaan ya, langkah penjumlahan vektor secara analitik. Ini bisa kalian mencoba berlatih sambil langsung menulis. Bisa apa enggak? Tapi kalau enggak bisa ya enggak apa-apa. Ya. Nanti kalau kuliah seperti itu, dosennya langsung gitu, kalian sambil nulis. Tapi kalau tidak ya enggak apa-apa, saya sediakan PDF-nya. Oke, jadi atau kalian konsentrasi aja perhatikan sini. Oh, ke TU berarti. TU minta surat dispen untuk ambil ijazah. Ya. Ya. Jadi ini ya, langkah penjumlahan vektor secara analitik. Yang pertama adalah menguraikan ya, menguraikan vektor ke masing-masing komponennya, gitu ya. Ini saya masing-masing komponen. Komponen kemana? Komponen sumbu X ya, sumbu X dan sumbu Y atau juga sumbu Z jika ada ya. Tapi kalau hanya 2 dimensi ya sumbu X dan sumbu Y saja. Itu adalah langkahnya, menguraikan vektor ke masing-masing komponen. Kemudian yang kedua, yang kedua itu adalah ini ya, menjumlahkan.
semua komponen vektor. Komponen vektor di setiap sumbu koordinat. Ini ya. Jadi diuraikan ke setiap sumbu koordinatnya, kemudian dijumlahkan masing-masing. Terus yang ketiga, nah ini ya, yang kedua ya masih, sehingga diperoleh ada sigma Rx atau ada sigma Ry. Bisa juga kalau 3 dimensi berarti ada sigma Rz. Ya, sigma Rx, sigma Ry, dan sigma Rz. Gitu ya. Sigma Rx, sigma Ry, dan sigma Rz. Tapi kalau seandainya hanya 2 dimensi, berarti ada sigma Rx dan sigma Ry. Kalau 3 dimensi, berarti ada tambahan Rz. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga ini ya. Yang ketiga adalah mencari resultannya. Mencari resultan. Ya, mencari resultan. Bagaimana caranya untuk 2 dimensi? 2 dimensi itu berarti hanya X dan Y saja. Berarti R-nya nanti adalah R sama dengan akar sigma Rx kuadrat plus sigma Ry kuadrat. Tapi kalau 3 dimensi, ya 3 dimensi berarti ada X, Y, dan Z. Maka nanti ada R itu adalah resultannya. Berarti sigma Rx kuadrat plus sigma Ry kuadrat plus lagi sigma Rz kuadrat. Nah ini. Jadi ini langkah-langkahnya gitu ya. Langkah-langkah dari penjumlahan vektor secara analitik. Jadi harus diuraikan dulu semuanya ke arah sumbu-sumbunya, baik sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah ini ya. Sebentar. Silakan kalau ada yang dicatat dulu. Saya beri jeda scan ini. Sebentar ya. Oke. Ada pertanyaan atau tidak dari situ? Kalau tidak ada, ini ya, saya beri contoh. Satu lagi contoh gitu ya. Yang dulu kan sudah satu contoh. Ini biar untuk mengulang, biar lebih paham lagi. Satu contoh. Satu contoh lagi. Saya berikan contoh. Oke. Satu contoh. Masih menulis ini. Silakan kalau ditulis. Atau sudah selesai? Oh, sebentar ada yang join. Nah, yang join. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Nah, jadi ini tadi ya tinggal dikuadratkan komponennya. Kemudian kalau 3 dimensi berarti ada 3 komponen, X, Y, dan Z. Oke, saya beri contoh sekarang. Contoh ini ya. Jadi kalau misalkan ini saya memiliki vektor lagi ya. Ada seperti ini. Agak besar saja gambarnya. Terus ini ya. Oke. Ini kalau hanya ada X dan Y, berarti 2 dimensi saja. Ya, 2 dimensi. Nah, misalkan ada vektor. Di sini ada vektor. Nah, ini ada vektor P misalkan. Ini adalah vektor P. Nah, ini ada sudutnya. Sudutnya berarti ini saya buat
30 derajat gitu ya. Oh ya. Guru mapel. Oke. Ya. Nah, baik, itu ada vektor P ya. Sudutnya 30 derajat terhadap sumbu Y positif. Kemudian ada lagi ini nanti oke, saya buat seperti ini misalkan ya. Biar angkanya nanti bagus. Ini juga. Nah, ini 60. Diketahui di sini 60. 60 derajat. Xi, vektor Xi gitu ya. Ini vektor Xi. Kemudian ada lagi satu vektor. Ini ya. Ini. Satu vektor ke sana. Ini adalah vektor T. Vektor T misalkan. Nah, jika diketahui ya, misalkan diketahui bahwa besarnya P ini misalkan adalah 20 satuan, kemudian besarnya Xi ini adalah 10 satuan. Satuannya apa? Ya tergantung vektor itu apa gitu ya. Kalau meter perpindahan berarti meter. Kalau gaya berarti Newton. Ini saya anggap satuan saja. Kemudian ada besarnya vektor T, ini misalkan juga 10 satuan. Nah, langkah pertama berarti harus diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Berarti ini ada komponen berupa PY ya. Sorry, bukan PX, tapi PY. Karena ini adalah komponen vektor P di sumbu Y. Kemudian di sini ada vektor PX ya. Kemudian ada lagi di sini. Ini adalah X berhimpit dengan PX. Kemudian ada Y. Komponen Y pada sumbu Y. Hati-hati. Sumbu Y arah ke bawah berarti tandanya nanti negatif. Sumbu X arah ke kiri berarti negatif. Nah, setelah ini baru diuraikan. Setelah diuraikan ini baru kita tuliskan ya. Pada sumbu X, pada sumbu Y. Mudahnya kalian membuat tabel. Nah, ini berarti itu ada PX. Berarti ada P dikalikan sin atau cos. PX. Sudutnya di sini. Sudutnya 30 di sini. X-nya kan di sini. PX-nya ini. Dekat apa jauh dari sudut? Jauh. Kalau jauh pakai sin. Dekat cos. Jauh sin. Makanya dekat cos. Kalau jauh pakai sin. Berarti ini P sin 30. Berarti P-nya adalah 20, sin 30 adalah setengah. Tapi hati-hati, arahnya sumbu X negatif, berarti min. Kan ke kiri gitu ya. Hasilnya berarti ada berapa itu? Min 10 ya. Min 10. Sekarang PY ini positif atau negatif? Positif karena ke arah sumbu Y positif ke atas gitu ya. Kemudian P kalikan cos karena dekat dengan sudut 30 ini bersebelahan. Dia sebagai sisi sampingnya sudut 30, maka pakai cos. Cos 30 berarti ini adalah 20. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti ini hasilnya adalah 10 akar 3. Nah, kemudian ada X. X pakai cos atau pakai sin?
diberi tanda min karena negatif ya. Ke arah sumbu X negatif, berarti tanda min, ada Xi, pakai cos 60. Ini kan dia berada di sebelahnya sudut 60 tahu sumbu X-nya ini, atau X-nya. Berarti ini adalah 10 minus gitu ya. Dikalikan dengan cos 60 itu adalah setengah, berarti min 5. Kemudian untuk yang Xi min atau plus? Min ke bawah ya. Jadi ada Xi kalikan sin 60. Berarti 10 minus ya, minus 10 kalikan setengah akar 3, berarti ini adalah min 5 akar 3. Kemudian ada T. T itu hanya X saja. Dia kan saja sumbu X positif. Berarti nanti ada T kalikan cos 0. Berarti di situ ada T-nya berapa tadi? 10 kalikan cos 0 itu 1, berarti ini 10. Kemudian di bagian ini TY-nya, TY ini berarti T kalikan sin 0. Kalau ini sudah cos, maka di sini wajib sin ya. Tidak boleh dua-duanya cos atau dua-duanya sin. Ya. Hanya saja perhatikan tidak harus di X itu pakai sin ya. Lihat di mana posisi sudutnya. Sisi yang dekat dengan sudut pakai cos, yang jauh dari sudut pakai sin. Nah, berarti yang di sini sinusnya 0 kan 0, berarti ini adalah 0. Nah, berikutnya dijumlahkan ini semua untuk mencari sigma Rx. Sigma Rx berarti min 10 ditambah min 5 ditambah 10. Hasilnya min 5. Karena min 10 dan 10-nya hilang ya. Kemudian sigma Ry 10 akar 3 dikurangi 5 akar 3 ditambah 0 berarti 5 akar 3. Ya, jadi bagian yang ini 10 akar 3 ditambah min 5 akar 3 ya sama saja dengan 10 dikurangi 5 tapi diberi akar 3. Akhirnya 5 akar 3. Nah, untuk mencari resultannya, resultan akhirnya itu berarti seperti rumus yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk mencari R-nya, resultan akhirnya ini. Sudah dimensi dah? Sigma RI kuadrat plus sigma RJ kuadrat. Oh, sebentar. Nah, ini. Jadi, untuk mencari resultannya, resultannya berarti R sama dengan akar dari sigma RX kuadrat plus sigma RY kuadrat. Akar dari min 5. Hati-hati ya, min 5-nya dikuadratkan. Negatifnya juga diikut kuadratkan. Ya. Kemudian ini tadi ada 5 akar 3 kuadrat. Berarti 25 ditambah dengan 75. 5 kuadrat berapa? 25 toh? Akar 3 kuadrat berarti 3. 25 kali 3, 75. Nah, ini berarti 100. Berarti ini adalah 10 satuan. Jadi kalau digambarkan hasilnya, posisinya itu seperti ini. X-nya min 5. Berarti hasil akhirnya itu sebenarnya ini. Rx-nya di sini. Ini adalah sigma Rx sebesar min 5. Kemudian yang Y-nya 5 akar 3. Berarti ke atas. Ini adalah RY 5 akar 3. Sigma ya, sigma RY. Nah, resultannya yang mana? Resultannya yang ini. Nah, resultannya berarti adalah ini hasil akhirnya. Jadi penjumlahan 3 itu hasil akhirnya ini. Ini adalah R. Nanti kalau ditanya arah R itu selalu diukur dari sumbu X positif. Berarti mencari berapakah sudutnya ini.
Nah ini, berapakah sudutnya theta ini? Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah ini ya. Cara mencari theta itu pakai tangen theta itu sama dengan sigma RY per sigma RX. RY-nya berapa? 5/3. Kemudian min 5. Berarti ini adalah min akar 3. Berarti theta adalah anti tangen atau tangen pangkat ini ya. Min akar 3. Nah itu. Tangen yang akar 3 itu berapa berarti? 60 ya. Tapi ini min akar 3. Berapa berarti? Min akar 3. Nah, caranya gini. Coba pakai kalkulator ya. Boleh kalkulator. Jadi inverse ya. Ini saya kosongkan dulu. Yang lainnya biar kelihatan. Yang dari rumah, sebentar ya. Kalkulator. Untuk mencari sudutnya. Terlihat dari rumah kalkulatornya? Oke, terlihat ya. Nah ini, jadi tadi kan ketemunya Y-nya adalah akar 5/3 ya. Atau ini, kita langsung pakai inverse tangen. Oh, sebentar. Berarti minus ya, minus akar 3. Di manakah tanda akar di sini ya? Oh ini, akar 3. Oh, sebentar. Saya ulangi lagi. Tanda minus di sini kok tidak ada sendiri ya. Ini aja. Nah, kemudian akar 3. Kebalik, biru. Dikurangi 3 di akar. Nah, ini. Kemudian inverse tangen 60. 60 itu kalau akar 3. Jadi kalau minus akar 3 itu adalah 120. Masalahnya di matematika belum diajari ya. Jadi sebentar ini ya. Jadi saya presentasikan ulang. Saya bingung dengan kalkulator ini. Sebentar. Ini kalau gini aja, saya ulangi lagi. Anti tangen inverse yaitu kemudian saya tulis di sini 0 min akar ini, kemudian 0 min 3 di akar. Oke. Terus kemudian di inverse tangen min 60. Nah, baik, berarti sudutnya nah ini ya. Jadi sudutnya ini adalah kisarannya 120-an. Ini sekitar kalau tangen itu 0 ini ya. Ini 90. Nah, berarti 120. Jadi ini adalah 120 derajat. Jadi sudutnya ini theta adalah 120 derajat. Jadi nanti kalau misalkan ditanyakan berapakah arah ya atau di mana arah vektor resultan itu menggunakan tangen ya. Tangen kemudian
pakai ini. Yang Y, sigma RY dibagi dengan sigma RX. Jadi itu menggunakan tangan untuk mencari resultan. Jadi ini abaikan bagian yang ini ya. Yang ini adalah grafik tangan. Nanti akan diajarkan di matematika ini. Ya. Jadi tangan 0, 0, tangan 90 ini kan tak hingga. Nanti di atasnya dia akan ke sini lagi. Oke, ini 180. Tadi kan kita ketemunya negatif ini ya. Min akar 3 berarti ini. Oke, ya. Baik. Itu adalah contoh mencari penjumlahan vektor. Kalau ada lebih dari 2. 4 apa bisa? Bisa. Caranya sama. Jadi nanti ada, kalau 4 misalkan PVRST gitu ya. Berarti ya ada PX, ada PV, PR, PS, PT. Kemudian ada PY dan sebagainya diuraikan seperti itu. Nanti yang X dikumpulkan dengan X dijumlahkan, yang Y dikumpulkan dengan yang Y dijumlahkan. Baru mencari akhirnya di akar tadi, sigma Rx dan sigma RY-nya dikuadratkan dengan itu diperoleh nilai dari R-nya itu. Nah, itu ya. Baik. Kemudian saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan di situ. Atau masih catat? Saya lanjutkan saja ya. Sebentar. Tidak. Kalkulator. Minus akar 3. Sebentar, ada tangan. Nah, baik ya. Sekarang saya lanjutkan di setelah penjumlahan, nanti ada yang namanya perkalian. Jadi perkalian vektor. Ini yang perlu. Kenapa perlu disampaikan? Nanti ada materi yang menggunakan perkalian vektor. Perkalian vektor, ya. Ada perkalian vektor ada 2, ada perkalian titik dan ada perkalian silang. Jadi sekarang kita mulai dulu ke perkalian vektor. Perkalian vektor. Tapi sebelum ke perkalian vektor, ini akan saya kenalkan dulu ke vektor satuan. Vektor satuan berarti ini adalah vektor yang nilainya, satuan ini berarti nilainya berapa? Nilainya 1 satuan. Ya, nilainya 1 satuan. Itu nanti bisa juga digunakan untuk menunjukkan arah. Jadi kita gunakan kesepakatan ini yang sering digunakan. Vektor satuan pada sumbu X nanti menggunakan notasinya ini. I diberi tanda capil di atasnya. Berarti itu adalah vektor satuan pada sumbu X. Kemudian sini ada lagi gitu ya. Ada lagi vektor satuan pada sumbu Y. Vektor satuan pada sumbu Y. Nah, berarti ini adalah J. Kemudian vektor satuan pada sumbu Z. Nanti ada 3 dimensi. Berarti pakai K, IJK, urut ya. Apakah harus pakai IJK? Tidak.
ya, boleh pakai X, Y, Z, boleh. Ada buku yang menggunakan X, Y, Z. X diberi tanda capil, Y diberi tanda capil, Z diberi tanda capil. Gitu. Kalau buku-buku yang beredar di SMA biasanya pakai IJK, ya. Kita pakai itu. Biar nanti ketika menemukan soal tidak terlalu berbeda gitu aja ya. Jadi menggunakan IJK. Jadi kalau digambarkan dalam sumbu koordinat itu ya. Ya ini oke, dalam sumbu koordinat itu ini ada misalkan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi ada sumbu X, sumbu Y, dan ada sumbu Z. Maka vektor satuan itu nilainya satu satuan. Jadi seperti ini. Ini adalah I, kemudian J, ke sana adalah K. Bisa bayangkan ini ya. Jadi yang 3 dimensi itu IJK itu ya pojokan ini lah. Pojokan di bangunan ini ya. Ini sumbu X, sana sumbu Y, sumbu Z-nya ke atas. Saya menggambarkannya bentuknya seperti ini ya. Jadi maksudnya itu adalah 3 dimensi, ada 3 sumbu, sumbu X, Y, dan Z. Misalkan perpindahan. Berarti kalau misalkan berpindah 3 meter ke timur, berarti nanti menuliskannya dalam misalkan ke sumbu X ya 3I. 3I itu maksudnya 3 kali ke arah sumbu X positif atau 3 satuan. Gitu ya. Jadi ini nanti nilainya masing-masing. Jadi besarnya saya beri tanda mutlak itu maksudnya besarnya nilai I, besarnya J, dan besarnya K karena vektor satuan berarti nilainya masing-masing satu. Satu saja. Gitu ya. Kalau misalkan yang dibahas vektornya vektor gaya ya berarti 1 Newton. Kalau yang dibahas vektornya adalah vektor perpindahan berarti satunya 1 meter. Ya menyesuaikan. Nah jadi menyesuaikan kita sedang membahas di situ adalah vektor apa. Nah sekarang bagaimana penggunaannya IJK itu gitu ya. Nah sebentar, ini saya pindah ke halaman berikutnya. Jadi vektor satuan seperti ini, masing-masing komponen. Jadi bayangannya biar sederhana itu seperti ini. Gambaran sederhananya masih menulis. Oke, udah ya. Silakan ditulis dulu. Oke, saya lanjutkan di halaman berikutnya ya. Oke. Ini. Jadi misalkan, oke ini ya, yang dari rumah terlihat ya. Ya, yang dari rumah. Nah, jadi misalkan ini, saya memiliki sistem koordinat. Fisika kok pakai sistem koordinat, Pak? Ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kaos. Oh ya, sekarang. Oh ya, ya. Ya, nanti. Ya. Silakan. Sudah. Nanti selainnya ambil kaos berarti ya, yang PTM. Sebentar, berarti terlalu besar. Nah, misalkan ini ya, saya gambarkan agak ke sini aja berarti. Oke. Oh, ini. Nah, ini misalkan ada sebuah vektor kesananya misalkan 4. Ini kan satu peta, ini satu. Jadi satu satuan itu dianggap satu peta itu ya. Satu, misalkan ini 2, 3, 4. Kemudian ada ke sini 3. 1, 2, 3. Jadi vektor ini nanti misalkan dari sebuah titik, sistem koordinat dalam fisika itu nanti untuk menggambarkan sebagai pengamat. Pengamat itu adanya di titik 0. Dia mau mengamati dari titik A ke titik ini misalkan ya, perpindahan dari titik A ke titik
titik O ini ke titik, misalkan ke titik A ini ya. Jadi ini adalah vektor posisinya. Ini adalah vektor A. Vektor A itu ada 1, 2, 3, 4 satuan ke arah sumbu X positif. Kemudian 1, 2, 3, 4 satuan ke arah sumbu Y positif. Maka vektor A ini dituliskannya adalah 4 satuan pada arah sumbu X positif. Jadi plus 4 I. Itu maksudnya adalah 4 satuan ke arah sumbu X positif. Kemudian ke atas ini kan ke sumbu Y. Berarti 3J. Jadi vektor A itu adalah 4I plus 3J. Gambarnya yang mana? Gambarnya yang garis ini, garis merah itu. Ya. Jadi angka 4 ini adalah komponen pada sumbu X. Ini komponen pada sumbu Y. AX dan AY tadi loh ya. Nah, jadi kalau dituliskan nanti biar sederhana pakai AX AY-nya adalah 4I plus 3J. Berapa panjangnya A? Kalau panjangnya A, ini besarnya A gitu ya. Eh, besarnya A ini adalah akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat. Jadi komponen-komponennya yang di kuadratkan kemudian dijumlahkan. Jadi ada 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Berapa ini? 16 tambah 9. Berarti akar 25. Ini sama dengan 5 satuan. Gitu ya. Ada 5 satuan. Kalau 3 dimensi bagaimana? Ya ditambahkan lagi J. Jadi contoh yang 3 dimensi ya. Ini yang 2 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti nanti saya buat, ini masih ditulis. Silakan ditulis. Tulis dulu ya. Gimana? Tulis. Bentar ya. Nanti saya ulangi lagi. Jadi kalau 3 dimensi ini 3 dimensi. Kalau 3 dimensi setelah ini ambil kaos ya ternyata. Nah, ini 3 dimensi berarti ada X, Y, Z. Kalau misalkan di sini ada 4, 3, 2 gitu ya. Maka sebuah titik, misalkan titik ini, nanti seperti ini, misalnya. Oh ya, oke. Silakan ambil kaos dulu. Nah ini, oke. Silakan ambil kaos. Sebentar, dipending dulu. Ini yang di sekolah diminta untuk mengambil kaos olahraga. Yang dari rumah silahkan boleh minum dulu. Setelah ini akan kita mulai lagi nanti kalau sudah kembali. Nah ini yang 3 dimensi ya. Nanti akan kita gambarkan yang 3 dimensi. Nah, silakan kalau misalkan dicatat dulu juga nggak apa-apa yang dari rumah ini sambil menunggu teman-teman yang di sekolah ini sedang di lab fisika mengambil kaos olahraga. Jadi kalian mungkin akan bisa ngambil kaosnya pas PTM.
Ini yang hadir. Saya absen dulu aja yang dari rumah. Oh, tapi sudah ngambil kelas, sudah kembali ke itu. Yang dari rumah saya absen dulu ya. Yang dari rumah ini berarti sebentar, saya siapkan absensinya. Oke, sudah terlihat ya. 10 MIPA 2 Aldino Eka. Aldino nomor absen berapa? 3. Kemudian siapa ini? Ada Layina. Lia. Oke. Lia Muhammad Dava. Kemudian Naswa. Minda. Minda. Kemudian Nikia. Surahma. Putri. Kemudian Ramadhani tidak ada. Raihan Surya. Eva. Roland. Said. Rio. Kemudian ada Silviana. Sarah. Ini yang di kelas masih belum kembali mengambil kaos. Oke, ini gambaran untuk vektor 2 dimensi. Untuk yang 3 dimensi berarti nanti ada ini ya, ada 3 sumbu. Ada sumbu X, kemudian sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi ini untuk yang 3 dimensi saya bukakan. Nah ini 3 dimensi. 3 dimensi.
Untuk yang 3 dimensi berarti itu nanti ada, kalau dari gambar itu ya, dari gambar itu X-nya itu kan 4 satuan. Kemudian Y-nya ada 3, kemudian Z-nya ada 2. Berarti menuliskannya nanti vektor itu adalah 4I ditambah 3J ditambah lagi 2K. K itu menyatakan arah pada sumbu Z. Ya, oke, ini sudah mulai berdatangan yang ya. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Salam. Silakan masuk. Nah, misalkan itu ya. Sekarang sambil menunggu yang lainnya datang, kita lanjutkan saja dulu. Masih memilih-milih di sana. Yang lainnya masih di sana. Oke. Kita lanjutkan dulu aja. Ya apa. Nanti biar menyusul yang di lab masih ngambil kelas. Jadi itu misalkan titik P itu ya. Kalau di sini kan di matematika biasanya ada titik, kemudian ada posisi koordinatnya gitu ya. Ya, di matematika biasanya koordinatnya adalah 4, 3, nah ini 4,3,2. Maksudnya kan 4 itu jadi sumbu X-nya berapa, kemudian 3 itu sumbu Y-nya, yang 2 itu sumbu Z. Nah, sekarang sajian vektornya. Silakan bisa langsung duduk. Yang sajian vektornya misalkan itu vektor P, vektor posisi gitu ya. Vektor posisi itu kalau dituliskan dalam bentuk vektornya, nanti kita menuliskan adalah P ini adalah sumbu X-nya ada berapa satuan di situ? Di sumbu X-nya ada 1, 2, 3, 4. Maka menuliskan pernyataan vektornya dari titik koordinat ini adalah 4I plus 3J plus 2K, ya, IJK. Ya. Tapi K itu menyatakan dia berada di sumbu Z. Oke, jadi itu ya. Kalau misalkan negatif bagaimana? Ya negatif nanti diberi aja plusnya ini diganti dengan minus, gitu ya. Jadi misal titik yang ada di sini, titik yang ada di bawahnya misalkan. Misalkan ada titik lain yang ada di bawahnya. Misalkan di ini min 3 gitu. Misalkan titik lain sini ya. Nah, ini misalkan vektor phi. Nah, kalau vektor phi itu berarti nanti phi itu adalah 4i plus 3j sama, cuman y-nya yang z-nya beda. Sumbu z-nya untuk yang phi itu adalah min 3, berarti menuliskannya adalah ini min 3k. K itu berarti dia arahnya sumbu z. Kalau j berarti arah sumbu y. Kalau i berarti arah sumbu x, gitu ya. Bagaimana kalau vektor itu dijumlahkan? Nah, kalau sudah penulisan vektor seperti ini, itu penjumlahannya sangat mudah. Jadi seandainya penjumlahan gitu ya, penjumlahan sekarang.
penjumlahan vektor ini, berarti ada misalkan P ditambah dengan Q, berarti nanti penulisannya gini, 4I plus 3J plus 2K ditambah dengan 4I plus 3J min ya 3K. Caranya bagaimana? Yang I dijumlahkan dengan yang I, yang J dijumlahkan dengan yang J, yang K dengan yang K. Nah, akhirnya nanti ini. Ini 4 ditambah 4. Yang ada I-nya dikumpulkan. Yang arah sumbu Y dikumpulkan. 3 plus 3 J gitu ya. Kemudian arah sumbu Z 2 min 3 K. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 8I plus 6J min K. Satunya nggak usah ditulis ya apa. Ya. Jadi kalau hanya ada J atau K berarti itu hasilnya 1. Ya. Bisa ya, paham ini ya. Kalau pengurangan bagaimana? Dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama kalau pengurangan ya yang I dikurangkan dengan yang I, yang J dikurangkan dengan yang J, yang K dikurangkan dengan yang K. Jadi akan lebih mudah ketika vektornya dinyatakan dengan komponen-komponen semacam ini. Ketika operasi pengurangan, kemudian penjumlahan itu sama. Sangat mudah dengan ini ya. Nah, oke, sekarang silahkan sejenak, istirahat sejenak, siap-siap. Setelah ini akan perkalian ya, perkalian vektor. Nah, setelah ini yang mau minum silahkan boleh minum kalau haus gitu ya. Kayak lapar sebentar lagi, setengah jam ya. Makannya setengah jam lagi aja, sampai jam setengah 12. Oke, ini ya. Berikutnya adalah perkalian vektor. Jadi kita akan masuk ke perkalian vektor. Jadi perkalian vektor nanti ada dua macam. Ada perkalian titik, ada perkalian silang. Titik dan silang itu nanti adalah menyatakan tanda operasinya. Ya. Jadi kalau perkalian titik atau dot product, itu nanti operatornya tandanya titik. Tapi kalau cross product atau perkalian silang, berarti tandanya adalah berupa tanda silang. Masing-masing punya hasil sendiri-sendiri dan beda-beda gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Saya lanjutkan dulu ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Sekarang ke perkalian. Perkalian vektor. Nah, perkalian vektor nanti ada dua. Ya, ini ada dua. Ada perkalian titik atau perkalian skalar, ada yang menyebut seperti itu. Berarti ini atau biasa disebut dengan dot product. Dot product ini nanti adalah vektor, hasilnya vektor hasilnya skalar, ya. Jadi ini perkalian dot, tandanya titik dot. Terus ada lagi yang kedua, ini adalah perkalian silang. Kalau silang berarti cross product, berarti ini nanti adalah vektor cross vektor, hasilnya vektor. Jadi kalau dot product, perkalian dua vektor menghasilkan skalar. Ya. Skalar itu berarti hanya nilai saja, tidak ada IJK-nya lagi. Tapi kalau cross product,
vektor dikalikan vektor hasilnya vektor. Untuk sementara kita sebut vektor ya. Nanti ketika kuliah, kalau jangan kuliah ke fisika atau kuliah yang berkaitan dengan vektor ini, vektor cross vektor itu nanti jadinya pseudo vektor. Tapi sementara kita pakainya vektor ya. Jadi vektor cross vektor hasilnya vektor. Jadi hasil akhirnya nanti masih ada IJK. Kalau skalar yang dot product hasilnya nilai itu aja, tidak ada IJK-nya lagi. IJK-nya hilang. Tapi kalau yang cross product nanti masih ada IJK. Jadi masih ada arahnya kan vektor. Gitu ya. Contohnya apa? Torsi. Torsi itu adalah perkalian antara panjang lengan dengan gaya. Ini menghasilkan torsi. Kemudian gaya Lorentz, gaya magnet. Nanti akan kita bahas itu di kelas 12. Jadi ini masih kita bahas alat-alat yang akan diperlukan. Belum masuk ke fisikanya, materi fisikanya nanti ya. Mulai materi bab ketiga nanti kita akan masuk ke sana. Tuh. Baik. Sekarang kita mulai dari yang dot product dulu ya. Dot product itu nanti ini ya perkalian titik. Perkalian titik atau dot product. Perkalian titik. Nah, nanti berlaku seperti ini. A dot B ini menghasilkan skalar. Ini juga sama saja dengan A dot B sama dengan A dikalikan B dikalikan dengan cos theta. Ini dengan theta. Theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Ya, jadi dua buah vektor misalkan seperti ini. Ini bentuk sudut. Ya, nanti didotkan hasilnya sebuah skalar. Nanti akan saya contohkan ini. Nah, tapi sebelum ke sana, nanti perlu diketahui juga ini ya. Bagaimana kalau misalkan ketemu I dot I, J dot J gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan tadi kan ini yang perlu. Nanti kita perlunya di sini. Tadi ada sumbu X, berarti ada I. Kemudian ada sumbu Y. Sini ada J. Kemudian ada sumbu Z, berarti ini ada A. Masing-masing itu nilainya satu satuan. Sumbu Z ya. I dan J tegak lurus. I dan K tegak lurus. J dan K itu saling tegak lurus. Seperti pojokan bangunan ini ya. Sumbu X dan sumbu Y kan tegak lurus dah. Sumbu Y dan sumbu Z saling tegak lurus. Sumbu X dan sumbu Z itu juga saling tegak lurus. Maka nanti kalau menemukan seperti ini, I dot I berarti sama dengan ini. Berarti besarnya I dikali besarnya I dikali dengan cos dengan dirinya sendiri. Berarti kan berhimpit toh. I dengan I kan dia berhimpit. Sudutnya berapa kalau berhimpit? 0 apa 90? 0. Jadi misalkan I dengan I. Jadi kan 0 sudutnya ya. Jadi 0. Ini sudutnya adalah 0. Besarnya I berapa? Vektor satuan nanti nilainya berapa? 1. Besarnya I? 1. Cos 0? 1. Hasilnya ini? 1. Nanti kalau ketemu lagi J dengan J dot J, itu nanti juga sama. J besarnya J kalikan cos 0, berarti 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. K dot K. Berarti ini adalah besarnya K cos 0. Berarti 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Jadi kalau dot product, kalau dengan dirinya sendiri, hasilnya 1. IJK. Ya. Sekarang bagaimana dengan I dot J, J dot K, atau I dot K? I dot J, J dot K. J dot K itu adalah besarnya I dikali besarnya J kalikan cos 0. Berarti 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. K dot K. Berarti ini adalah besarnya K cos 0 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Jadi kalau dot product, kalau dengan dirinya sendiri, hasilnya 1. IJK. Ya. Sekarang bagaimana dengan I dot J, J dot K, atau I dot K?
gitu ya. Ini kan masing-masing tegak lurus. Ini dan ini tegak lurus. Ini dan ini tegak lurus. Ini dan ini tegak lurus. Ya. Sekarang adalah ini. Saya pindah halaman ya. Jadi kalau intinya adalah I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K. Hasilnya adalah 1. Ini yang penting. Untuk dot product yang dengan sendirinya sendiri ini, dia 1. Untuk ini ya, vektor satuan itu ya. Lalu untuk yang berbeda, IJK misalkan ya. Kalau I dot J, berarti kan besarnya I, besarnya J, cos 90. Cos 90 itu berapa? Ini 1 kali 1 kali cos 90, lek cos 0, 1, lek cos 90, 0. Berarti hasilnya 0. Kemudian kalau J dot K, sumbu Y dan sumbu Z, ini kan saling tegak lurus. Maka besarnya J, besarnya K, cos 90. Berarti ini 1 kali 1 kali 0. Hasilnya 0 juga. Kemudian kalau I dot K, berarti besarnya I, besarnya K, cos 90. Berarti ini 1 kali 1 kali 0. Hasilnya 0. Jadi kalau ketemu yang berbeda, I dot J sama dengan J dot I sama dengan J dot K sama dengan K dot J sama dengan lagi apa ya? I dot K sama dengan lagi K dot I, itu hasilnya adalah 0. Jadi kalau beda, vektor satuan yang berbeda dioperasikan dot product hasilnya 0. Tapi kalau vektor satuan yang sama, I dengan I, J dengan J, K dengan K, hasilnya 1. Nah, contohnya ini. Penggunaannya contohnya ini. Contoh diketahui A 2I ditambah J min K. Kemudian diketahui lagi B, ini adalah I min 2J plus 3K. Ini ya, plus 3K. Nah, maka berapakah misalkan nilai dari A dot B? Ini dot ya. Berapakah nilai dari A dot B? Caranya bagaimana? Nah, caranya berarti ini ditulis saja. A dot B sama dengan 2I gitu ya. 2I ditambah J min K dot, sekarang yang B, I min 2J plus, oh sebentar, saya tidak menuliskan ini dulu ya, tanpa angka dulu aja, biar nanti tahu kita memperoleh persamaan, atau lah angka dulu saja. Rumusnya belakangan aja kalau itu sudah terlanjur ya. Ini 3K gitu ya. Maka caranya mengalikan bagaimana? Dikalikan satu-satu ini. Ini nanti dot ini. Kemudian didotkan lagi dengan yang ini. Terus juga dengan ini. Kemudian ada lagi ini. Ini ya. Dengan ini. Oh, bentar. Ini juga dengan ini juga. Dengan yang X, kemudian dengan yang Z. Terus lagi yang K ini juga nanti didotkan dengan yang I, dengan yang J dan K ini. Jadi masing-masing didotkan gitu ya. Oke, ini untuk biar manusianya lengkap. Sebentar.
Setelah ini kita operasikan gitu ya. Saya ambil gambar dulu. Oke, biar nanti mudah. Tidak perlu buka-buka halaman berikutnya. Sekarang kita coba hasilnya di situ. Jadi kalau dituliskan hasilnya berarti ada 2i dot i min 2j plus 3k. Kemudian ditambah lagi j dot i min 2 min 2j ya. B-nya min 2j plus 3k, kemudian min k, ini untuk yang A. Kemudian di sini ada I min 2j plus 3k. Nah ini, sekarang ini 2i dot i, kemudian 2i dot 2 J K J dot I gitu ya. Kemudian ada J dot hati-hati min 2 J gitu ya. Ini. Kemudian J ini ditambah J dot 3K. Kemudian ini ya, hati-hati situ ada min. Min K dot I, kemudian ini ya, min K dot min 2J min K dot 3K. Nah ini. Sekarang perhatikan di sini. I dot I tadi ketemu apa hasilnya? I dot I hasilnya 1. Kemudian I dot J 0. Kemudian I dot K min 0. Kemudian I dot J 0. J dot J, oke ini 1. Kemudian J dot K, nah ini 0. Kemudian K dot I, ini 0. Kemudian K dot J, ini juga 0. Kemudian K dot K, nah ini 1. Sehingga yang ada hasilnya itu yang sejenis ini. Jadi ini tinggal 2 kali 1. Berikutnya kan 0 ya. Terus 0 lagi. Ini 0. Terus ini min 2 ya. Min 2 kali 1 kan ini kan min 2 ini. Ya, ini min 2 ini. Kemudian 0 0 0 terus ini min 3 kali 1. Udah, di sini adalah 2 min 2 min 3. Berarti berapa? Min 3. Jadi hasilnya nilai saja, tidak ada IJK-nya lagi. Gitu ya. Atau secara ringkasnya nanti ini rumusnya aja. Jadi kalian nanti tidak perlu mengalihkan satu-satu gini ya. Langsung ambil saja kalau menemukan dot produk seperti itu. Jadi kalau menemukan A dot B yang berarti ini adalah AXI plus AYJ plus AZK dot B ya. Yang B kan berarti BX I plus BYJ plus BZK, maka langsung aja diambil. Nanti adalah langsung ini. Yang ada nilainya kan yang I dengan I. Berarti kan ada AX kali BX. Terus yang Y dengan Y. Berarti AY
BY. Yang Z dengan Z. Nah, Z, B, Z. Jadi yang AX dengan BY jelas 0, kan ada I dot D, ya. Maka yang tersisa tinggal yang sesumbu saja. Jika kalau menemukan seperti tadi, misalkan ini tadi, misalkan P dot Q ini adalah antara 2I plus 2J plus 2K dot, misalkan ya, 3I plus 2J plus K, maka nilainya berapa berarti? 2 kali 3. I dan I. 2I dan 3I, ya kan? Terus, apa lagi? 2J dan 2J. Ini kan yang ini dengan yang ini 2 kali 3 tadi. Kemudian ini dan ini 2 kali 2. Terakhir tinggal 2 kali 1. Sama dengan berapa ini? 6, 4, 2. Jadi itu nanti ya, tidak perlu membuat yang panjang ini. Langsung aja ambil yang X dengan yang X, yang Y dengan yang Y, yang Z dengan yang Z. Kemudian hilangkan IJK-nya. Akhirnya ketemunya nilai ini, I12. Jadi skalar, bentuknya skalar. Oke. Mau saya tambahkan yang cross product kok ya kasihan gitu ya. Kok ya semua tuh. Terus awan-awan itu ya. Enggak apa, enggak apa. Oke, ini latihan aja. Nanti yang akan datang berarti kita cross product. Karena cross product nanti agak panjang. Ya, agak panjang. Ada arahnya nanti. Sekarang latihan coba kalau ini hasilnya berapa? I plus 2J min 3K. Kemudian vektor D 2 D. E dot D. Ayo. Apa berarti? Langsung dari sini. 1 kali 2. Terus 2 kali. Hati-hati ya. Minusnya ikut. Kemudian ini 3 kali min 1. Oke. 1 kali 2. 2. Ini min 4. Min kali min plus berapa? 3. Hasilnya 1. Gitu ya. Satuan. Nanti 3 satuannya apa? Itu besaran apa? Kalau misalkan perpindahan dan perpindahan, gitu ya. Nanti akan menemukan dot product ini di usaha. Jadi misalkan materi yang berkaitan ini adalah usaha. Nah, misalkan ya, contoh. Misalkan seperti ini ada gaya F sama dengan, misalkan F-nya, ini ada F gitu ya, kemudian berpindah sejauh S. Berapakah usahanya? Jika diketahui misalkan F ini adalah 2I plus 3J Newton, kemudian S-nya, perpindahannya, itu adalah 4I plus 2J plus, oh ini aja, per 2J gitu aja ya. Perpindahan ini satuannya apa aja? Perpindahan satuannya meter. Perpindahan ya. Ini Newton. Nah, misalkan tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya itu, misal gitu ya. Berarti nanti ini W, usaha itu kan termasuk energi. Energi itu kan besaran skalar. Maka tidak mungkin ada arahnya. Maka untuk mengoperasikannya harus menggunakan dot product. Ya, jadi nanti dari gaya itu vektor, perpindahan itu vektor, biar menjadi skalar maka harus menggunakan dot product. Gitu ya. Jadi pemilihan dot product itu adalah menyesuaikan dengan keadaan yang fisiknya di alam.
energi itu kan tidak punya arah, maka dia skalar. Padahal energinya ini, usahanya diperoleh dari dua buah vektor. Berarti hasilnya harus skalar, maka operasinya harus operasi dot produk. Nanti kalau misalkan hasilnya berupa punya arah, ya berarti harus berupa cross produk. Jadi ini contohnya. Ini materi kita di semester genap nanti, semester 2. Berarti ini berapa? 2i plus 3j dot 4i plus 2j. Pak, kok nggak ada yang K? Ya nggak masalah. Berarti ini kan 2 dimensi saja. Gitu ya. Berarti yang K-nya 0 semua. Gitu. Berapa ini hasilnya? 2 kali 4 ditambah 3 kali 2. Berarti berapa? 8 ditambah 6. Ini 14. Satuannya Joule. Usaha itu termasuk dalam besaran energi. Maka pakai Joule. Skalar. Hasilnya angka, tidak ada arahnya lagi. Jadi ya. Ini contoh. Nanti materi ini adalah materi kelas 10 semester 2. Nanti ada usaha dan energi. Jadi usaha itu adalah perkalian titik antara vektor gaya dan vektor perpindahan. Tapi nanti di buku-buku biasanya diketahui jenis sudutnya. Misalkan 30 gitu ya. Diketahui seperti itu. Nah, maka nanti di buku biasanya tidak pakai dot. F-nya berapa newton, S-nya berapa meter, kemudian θ-nya berapa derajat. Ini kalau sajian dalam bentuk vektor. Jadi kalau misalkan menemukan soal yang sajiannya berapa vektor, maka nanti tampilannya seperti ini. Gitu ya. Oke, jadi untuk hari ini, jadi saya cukupkan sekian dulu, gitu ya. Sekian dulu materi di kesempatan hari ini. Kita lanjutkan untuk minggu depan. Minggu depan kan gantian ya PJJ. Kalian silakan ikut Google Meet. Nanti minggu depan kita cross product. Terus untuk yang dari rumah, karena tadi sudah saya absen, bisa meninggalkan ruangan terlebih dahulu, boleh. Ini saya mau mengabsen yang di kelas. Silakan bisa meninggalkan ruangan, yang dari rumah boleh. Ini saya tinggal mengabsen yang kelas yang dari rumah. Dari saya yang di rumah. Ya, saya akhiri sekian dulu ya untuk yang dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.